Semangat pagi adik-adik sahabat belajar. Hari ini kita akan belajar mengenai sistem reproduksi manusia. Nah, materi ini terdapat pada kelas 9 semester 1. Sebelumnya, bagi yang belum subscribe, silahkan kalian subscribe terlebih dahulu video ini. Kemudian nanti bagikan video ini ke teman-teman adik-adik sahabat belajar yang lain, agar teman-teman kalian juga ikut mendapatkan manfaat dari video ini. Kita mulai sistem reproduksi pada manusia. Indikator pembelajaran pada materi ini adalah menjelaskan proses pembelahan sel, yang kedua menjelaskan sistem reproduksi pada manusia. Tujuan pembelajaran pada materi ini adalah 1. Siswa dapat mengidentifikasi pembelahan mitosis dan meiosis melalui pengamatan gambar. 2. Siswa dapat mengidentifikasi organ-organ penyusun sistem reproduksi pada laki-laki dan perempuan beserta fungsinya. Yang ketiga, siswa dapat mengidentifikasi tahapan pembentukan sel sperma atau spermatogenesis dan sel telur atau oogenesis serta proses menstruasi. Nah, adik-adik perhatikan gambar ini. Ini adalah foto seorang adik dan kakaknya. Nah, pertanyaannya adalah, bagaimana seorang anak dapat berada di dunia ini? Foto ini tentunya adalah foto anak dari orang tuanya. Nah, bagaimana anak bisa lahir atau berada pada dunia ini? Adik-adik akan mengetahuinya setelah pembahasan kita selesai. Materi yang pertama mengenai pembelahan sel. Nah, pembelahan sel itu jenisnya ada dua, mitosis dan meiosis. Ini gambar animasinya yang mitosis ya. Yang pertama itu kromosomnya berjumlah 46, kemudian mengalami pembelahan akan tetapi jumlah kromosomnya tetap ya. Yang pertama 46 kromosom, kemudian yang kedua juga 46. Jadi, jumlah kromosom sebelum pembelahan dan setelah pembelahan itu jumlahnya sama, atau attack of the clones. Kemudian, bedanya dengan meiosis, meiosis itu dare to be different. Artinya, sebelum dan setelah pembelahan itu jumlah kromosomnya akan berbeda. Yang pertama, kromosomnya berjumlah 46, kemudian mengalami pembelahan. Kita lihat, pembelahan menjadi 23 pada bagian kiri dan 23 pada bagian kanan. Nah, kromosom yang telah mengalami pembelahan ini kemudian mengalami pembelahan yang kedua menjadi gametnya, yaitu tetap berjumlah 23 kromosom dan 23 kromosom yang sama. Kemudian yang pertama, pembelahan mitosis. Nah, pembelahan mitosis menghasilkan dua sel anakan dengan materi genetik yang identik dari sel induk. Kemudian, pembelahan secara mitosis terjadi pada organisme yang mengalami pertumbuhan, perbaikan, atau reproduksi aseksual. Jumlah kromosom sel anakan adalah 2N atau disebut dengan diploid. Siklus hidup sel dibagi menjadi dua, yaitu fase pertumbuhan atau interfase dan fase pembelahan. Ini adalah gambar dari pembelahan secara mitosis, dapat sahabat saksikan. Dimulai dari sel induk, kemudian mengalami pembelahan. Setelah mengalami pembelahan, menjadi sel anakan yang bersifat diploid. Untuk tahapannya, adik-adik sahabat belajar, itu ada yang pertama profase, metafase, anafase, dan telofase. Kemudian pembelahan yang kedua itu pembelahan meiosis. Pembelahan meiosis menghasilkan sel anakan dengan jumlah kromosom setengah dari jumlah kromosom sel induk. Yang awalnya tadi 46 sel kromosom menjadi 23 sel kromosom. Pembelahan meiosis bertujuan untuk berkembang biak secara seksual, yaitu dalam proses pembentukan gamet atau gametogenesis. Nah, meiosis mengalami pembelahan inti dua kali, sehingga satu sel diploid akan menghasilkan 4 sel haploid. Seperti pada gambar ini, satu sel induk mengalami pembelahan inti menjadi dua sel diploid, kemudian mengalami pembelahan lagi menjadi 4 sel anakan. Ya.
Sebelum pembelahan meiosis terjadi, sel mengalami fase pertumbuhan atau interfase seperti pada tahap pembelahan mitosis. Ini adalah proses pembelahan meiosis. Ini gambarnya dapat sahabat saksikan dari satu sel induk. Kemudian mengalami pembelahan secara meiosis menjadi dua sel anakan, kemudian membentuk gamet yang selanjutnya akan membelah lagi menjadi sel-sel haploid yang berjumlah 4. Ya. Prosesnya itu meiosis 1, profase 1, metafase 1, anafase 1, telofase 1. Pada meiosis 2, profase 2, metafase 2, anafase 2, dan telofase 2. Ya. Materi yang kedua adalah mengenai sistem reproduksi pada manusia. Yang pertama struktur, kemudian yang kedua fungsinya. Untuk organ reproduksi laki-laki, gambarnya secara umum seperti ini. Nah, ini gambar organ reproduksi pada perempuan. Yang akan kita pelajari juga adalah proses yang berlangsung dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan. Ya. Selain organnya, kita akan mempelajari proses yang terjadi pada masing-masing organ. Yang pertama, organ reproduksi laki-laki. Ini adalah bagian-bagian dari organ reproduksi laki-laki. Dapat sahabat belajar lihat. Di sini bagian-bagiannya ada mulai dari ureter, kemudian untuk organ reproduksinya di sini ada penis, gland penis, prepus, kemudian skrotum, epididymis, testis, dan sebagainya. Nah, untuk bagian yang lebih jelasnya, ini adalah perbesaran pada bagian testis, yang ini ya. Jika diperbesar, ini bagian-bagiannya. Dari vas deferens, epididymis, vas efferens, lobulus, tubulus, seminiferus. Nah, untuk fungsi masing-masing organ, sahabat akan saksikan pada video saya yang selanjutnya. Kemudian organ reproduksi perempuan, ini bagian-bagiannya, mulai dari ovarium, oviduk, kemudian fimbriae, ini ovum yang dihasilkan oleh ovarium, kemudian bagian ini adalah infundibulum, kemudian bagian ini endometrium, uterus, serviks, dan vagina. Nah, proses yang berlangsung di dalam organ reproduksi laki-laki dan perempuan, yang pertama pada laki-laki itu prosesnya adalah spermatogenesis atau pembentukan sperma. Pada organ reproduksi pria berlangsung proses spermatogenesis, yaitu proses pembentukan sel kelamin jantan atau sperma. Proses yang terjadi yaitu pembelahan meiosis dalam pembentukan sel gamet untuk berkembang biak secara aseksual. Bisa sahabat belajar lihat prosesnya yang pertama spermatogenium, kemudian spermatosit primer, kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi spermatosit sekunder, kemudian mengalami pembelahan meiosis 2, masing-masing sel gametnya, menjadi spermatid yang berjumlah 4. Nah, setelah itu spermatid akan mengalami diferensiasi menjadi spermatozoa atau sel sperma. Selanjutnya adalah proses yang berlangsung pada organ reproduksi pada perempuan. Prosesnya disebut dengan oogenesis. Pada organ reproduksi wanita berlangsung peristiwa oogenesis, yaitu proses pembentukan sel telur atau ovum. Prosesnya yang pertama, oogonium menjadi oosit primer, kemudian mengalami pembelahan meiosis 1 menjadi oosit sekunder dan badan kutub primer. Kemudian mengalami pembelahan meiosis 2, mengalami ovulasi, dan kemudian ootit berkembang menjadi ovum. Kemudian yang oosit sekunder mengalami pembelahan meiosis menjadi badan kutub sekunder. Badan kutub primer mengalami pembelahan meiosis 2 menjadi badan kutub sekunder yang nantinya akan mengalami degenerasi atau peluruhan. Proses yang terjadi pada perempuan selain oogenesis, perempuan juga mengalami yang disebut dengan menstruasi. Jadi, pada seorang wanita dewasa, setiap bulan akan melepaskan satu sel telur matang dari salah satu ovariumnya. Ya, sini akan melepaskan sel telur atau ovum. Apabila tidak terjadi fertilisasi, akan terjadi pendarahan yang disebabkan seluruhnya sel telur dan lapisan endometrium. Nah, pendarahan ini yang disebut dengan menstruasi. Menstruasi terjadi secara periodik sehingga disebut
dengan siklus menstruasi. Jadi siklus itu artinya berulang ya, periodik. Pada umumnya siklus menstruasi berlangsung selama 28 hari. Bisa sahabat saksikan gambarnya pada bagian sebelah kanan, ini adalah menstruation calendar. Nah, bisa sahabat saksikan perbedaannya untuk hari pertama dan selanjutnya. Bisa sahabat saksikan di sini pembentukan sel telur, kemudian sel telur dilepaskan oleh ovarium, kemudian dinding-dinding rahim mengalami penebalan. Nah, ketika tidak mengalami fertilisasi atau pembuahan oleh sel sperma, maka sel telur akan luruh beserta dengan dinding-dinding rahim. Nah, ini peristiwa meluruhnya kemudian mengalami pendarahan atau yang disebut dengan menstruasi. Sampai di sini sahabat, video saya mengenai sistem reproduksi pada manusia, yaitu pada laki-laki dan perempuan. Jika ada pertanyaan, silakan tuliskan pada kolom komentar. Jangan lupa like video ini, subscribe bagi yang belum subscribe, serta tekan tanda lonceng agar mendapatkan pemberitahuan untuk video saya yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.